Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta. Pada saat hari ini, saya Melki Dinarias akan menyampaikan hasil dari KKN saya di Kampung Giringan Baru dengan judul Pelatihan Pembuatan Irigasi Tetes Sederhana Guna Meningkatkan Hasil Lahan Talas di Kampung Giringan Baru. Latar belakangnya, jadi Kampung Giringan Baru merupakan sebuah kampung yang sebenarnya sudah lama terbentuk, namun diresmikan itu pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu, yang terletak di Kelurahan Tidar Utara. Kampung Giringan Baru ini berada penduduknya mayoritas adalah pemulung dan juga petani. Namun sayangnya pertanian di tempat ini kurang maju. Hal ini dikarenakan beberapa aspek seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kemudian juga kurangnya adanya pelatihan dari orang-orang yang mumpuni di tempat tersebut. Nah, mayoritas tanaman yang ditanam di tempat ini itu adalah ketela, jagung, dan juga talas. Namun, dari ketiga tanaman tersebut, yang sering dijual adalah ketela dan talas. Sedangkan jagung itu dipakai lagi untuk pakan ternak mereka seperti ayam, itu digunakan lagi. Namun, dari panen ketela dan talas, itu berbanding jauh, di mana ketela yang mereka tanam lebih banyak dibandingkan talas, itu ternyata memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan talas. Karena hal tersebutlah makanya dibuat sebuah motivasi di mana masyarakat ingin memaksimalkan panen, khususnya adalah talas yang dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Namun sayangnya keadaan tanah di tempat tersebut adalah lahan kering yang membuat hasil panen mereka jadi kurang maksimal. Karena itulah kami dari tim KKN di Giringan Baru itu membuat sebuah pelatihan untuk membuat alat irigasi tetes sederhana dari barang bekas yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen masyarakat Kampung Giringan Baru. Ini adalah lokasi dari Kampung Giringan Baru. Letak kampung ini berada di bawah pom bensin dari terminal Tidar, pom bensin terminal Tidar. Tujuan kami melakukan pelatihan ini adalah meningkatkan hasil panen dari masyarakat Kampung Giringan Baru, meningkatkan kreativitas masyarakat Kampung Giringan Baru, dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat Kampung Giringan Baru terhadap pengelolaan lahan pertanian. Jadi di sini kenapa kami memilih pelatihan ini? Karena kami berpikir bahwa masyarakat di Kampung Giringan Baru itu ada yang bekerja sebagai pemulung dan juga petani. Hal itu membuat kami berpikir bahwa kenapa tidak memanfaatkan apa yang mereka dapatkan untuk dapat meningkatkan hasil lahan mereka. Subjek dan lokasi penelitian seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa lokasi penelitian di Kampung Giringan Baru, di mana subjeknya adalah para petani atau masyarakat Kampung Giringan Baru sendiri. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.
Untuk tahapan pelaksanaannya terbagi menjadi 4 tahap, di mana tahap pertama itu adalah survei. Kami mensurvei lokasi dari Kampung Kiringan Baru, terkhusus adalah lahan pertanian dari Kampung Kiringan Baru. Nah, survei ini kami lakukan pada awal-awal atau sebelum KKN, di mana kami juga melihat bagaimana kondisi dari lahan tersebut. Berdasarkan hasil survei yang ditemukan bahwa lahan pertanian Kampung Kiringan Baru itu adalah lahan kering, sehingga lahan tersebut itu kekurangan air, tanaman yang ditanam di tempat itu kekurangan air, meskipun sebenarnya di sebelah dari Kampung Kiringan Baru itu adalah sungai. Namun karena kurangnya pemberdayaan dan kurangnya alat, bahkan kurangnya dana, masyarakat belum bisa memanfaatkan bagaimana cara menaikkan air sungai tersebut untuk mengaliri lahan mereka. Hal itulah yang membuat hasil panen khususnya dari talas sendiri itu kurang maksimal. Untuk tahap kedua, ini berisi kegiatan mempersiapkan materi dan bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kampung Kiringan Baru. Tentunya yang berhubungan dengan lahan pertanian, yaitu mengenai irigasi tetes. Pada tahap ini kami tidak hanya memaparkan materi soal irigasi tetes saja, melainkan tim kami juga memaparkan tentang pemberdayaan pertanian, di mana kami juga memaparkan soal bagaimana menata lahan pertanian dengan baik. Nah, pada tahapan kedua ini juga kami membuat sebuah percobaan menggunakan beberapa bahan untuk membuat alat irigasi tetes sederhana yang baik di kampung tersebut. Percobaan ini dilakukan agar kami tahu bahan apa saja yang bisa digunakan, kemudian biaya yang mungkin terjangkau oleh masyarakat Kampung Kiringan Baru jika misalnya akan diteruskan dalam pembuatan alat ini. Tahap ketiga adalah sosialisasi, di mana tadi seperti budidaya pertanian dan irigasi tetes kami paparkan materinya. Kemudian adanya pembuatan alat irigasi tetes bersama masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemasangan irigasi tetes. Pada tahap pemaparan materi ini kami menjadi 2 sesi, di mana 1 hari itu 1 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan sosialisasi budidaya pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian seperti penentuan jenis tanaman, kemudian bagaimana sistem penanamannya, itu kami paparkan di sesi pertama. Kemudian untuk sesi pertemuan kedua itu adalah irigasi tetes, di mana irigasi tetes ini kami memaparkan apa sih kelebihan dari alat ini, kemudian bagaimana cara membuatnya. Tentu juga kami juga mempraktekkan dan juga mengajak masyarakat untuk membuat alat irigasi tetes ini. Pada pembuatan alat irigasi tetes itu ada 2 proses. Yang pertama pastinya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan itu mudah ditemui, apalagi oleh masyarakat Kampung Kiringan Baru, di mana kami menggunakan botol kurang lebih ukuran 1,5 liter. Kemudian ada tali, dan juga untuk lubang membuat ada skrup, dan untuk membuat lubang-lubangnya itu menggunakan obeng atau solder. Nah, tahap kedua adalah kami mengajak masyarakat untuk membuat alat irigasi tetes.
Jadi kami menyontohkan dulu bagaimana cara membuatnya, kemudian mengajak masyarakat untuk membuat satu persatu alat irigasi tetes tersebut. Nah, selain pembuatan alat irigasi tetes, kami juga pada tahap ini adalah memasang, yang ini fungsinya adalah untuk kegiatan monitoring nantinya. Apakah nantinya setelah pembuatan alat irigasi tetes ini, tanaman talas mereka lebih maju lagi. Ini adalah gambaran lahan pertanian yang sudah ditanami oleh talas dan juga sudah dipasang dengan alat irigasi tetes sederhana. Tahapan keempat atau tahapan yang terakhir itu adalah tentang monitoring perkembangan tanaman talas yang telah diberi alat irigasi tetes sederhana dan juga pemberian angket pada warga Kampung Kiringan Baru yang merupakan petani khususnya. Jadi untuk pemberian angket kami lakukan 2 kali, di mana sebelum kegiatan sosialisasi dan juga sesudah kegiatan sosialisasi. Di mana di sini kami akan melihat bagaimana tingkat pemahaman dari masyarakat tentang alat irigasi tetes tersebut. Untuk monitoring perkembangan tanaman talas sendiri, kami melakukan setiap seminggu itu sekali, tepatnya di hari Minggu, itu untuk memudahkan agar kami dapat melihat apakah tanaman talas tersebut mengalami perkembangan setelah diberi alat irigasi tetes atau tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, selain itu kami juga mengkontrol dari alat irigasi tetes yang sudah dipasang, apakah ada yang rusak atau tetesannya kurang, seperti itu. Selain itu, kami juga monitoring jumlah air, karena perkiraan kami setiap seminggu itu air di dalam botol tersebut akan habis. Jadi kami juga menganjurkan untuk mengisi air di botol tersebut untuk ketahanan seminggu ke depan. Teknik pengambilan datanya adalah menggunakan angket seperti yang sudah disampaikan dan juga lembar monitoring perkembangan tanaman talas. Untuk lembar monitoring ini kami melihat dari jumlah daun, kemudian apakah daunnya masih menggulung atau tidak, ketinggian tanaman, kemudian kondisi dari lahannya sendiri. Untuk teknik analisis datanya, kami untuk yang angket menggunakan modifikasi skala Likert, di mana modifikasi ini dapat membuat dari penelitian yang awalnya kualitatif menjadi data yang berupa kuantitatif, sehingga kami dapat menentukan apakah masyarakat Kampung Kiringan Baru itu mengalami tingkat pemahaman tentang irigasi tetes itu yang lebih lagi. Konversi atau modifikasi skala Likert dapat dilihat pada tabel 1 ini. Pilihan jawaban yang kami ambil adalah dari tidak paham, kurang paham, paham, dan sangat paham. Untuk modifikasinya menggunakan skala dari 1 sampai 4, di mana tidak paham mendapat nilai skala 1 dan sangat paham mendapat skala nilai 4. Kemudian setelah semua jawaban dari angkat-angket tersebut diambil, nilai responden itu dihitung sehingga kami mendapatkan skor untuk menentukan persentase dari tingkat pemahaman masyarakat. Nah, untuk menghitungnya adalah menggunakan rumus seperti berikut, di mana skor yang diperoleh itu adalah jumlah responden yang menjawab dikali nilai skala yang ada.
Dan untuk skor yang diharapkan adalah nilai skala tertinggi, yaitu 4, dikali dengan jumlah responden yang dilakukan. Untuk perhitungan persentase pemahaman masyarakat mengenai pembuatan irigasi tetes sederhana, kami menggunakan metode yang seperti dicontohkan oleh Sugiono, di mana persentase itu adalah skor yang diperoleh dibagi skor yang diharapkan dikali 100%. Nah, untuk hasilnya, dari hasil kami melakukan sosialisasi saat itu, pemberian angket diberikan menggunakan offline, pada saat offline. Jadi kami datang ke tempat tersebut, kami memberikan angket, di mana waktu itu yang datang dari masyarakat Kampung Kiringan Baru berjumlah 4 orang yang merupakan seorang petani. Di situ terdapat 8 pertanyaan yang terdiri 4 pertanyaan sebelum dilakukan sosialisasi dan 4 pertanyaan sesudah dilakukannya sosialisasi. Hasil dari angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil penilaiannya di mana dapat dilihat bahwa skor yang diperoleh itu sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi adalah yang sesudah itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelum. Nah, contohnya saja pemahaman tentang irigasi tetes sendiri. Jadi sebelum pemahaman irigasi tetes, skor yang diperoleh adalah 8, di mana rata-rata masyarakat itu masih kurang paham tentang apa itu irigasi tetes. Sehingga waktu setelah dilakukannya sosialisasi, hal tersebut meningkat dari awalnya 8 menjadi 14. Di mana 14 ini kami teliti bahwa mereka sudah mulai paham atau cukup paham soal apa itu irigasi tetes dan bagaimana cara penggunaannya. Ini adalah tabel perbandingan persentase sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi. Di sini masyarakat yang paling rendah di awalnya sebelum dilaksanakan sosialisasi adalah pengaruh penggunaan irigasi tetes terhadap tanaman talas, di mana mereka tidak tahu memangnya apakah ada pengaruh dari irigasi tetes terhadap perkembangan tanaman talas, sehingga persentasenya yaitu 31,25%. Namun setelah dilaksanakan sosialisasi, persentase ini meningkat menjadi 93,75%. Atau hampir semuanya itu paham dengan pengaruh irigasi tetes terhadap tanaman talas. Selain itu, kami juga monitoring, di mana setelah kami monitoring selama 3 minggu, ternyata ada perkembangan dari keadaan tanamannya sendiri. Sedangkan untuk jumlah daun itu tidak ada perkembangan. Modifikasi lainnya yaitu kami memodifikasi keadaan air pada alat irigasi tetes, di mana ada yang penuh dengan rutin diisi air, penuh dan tidak rutin diisi air, kemudian setengah terisi dan rutin diisi air, ada juga setengah terisi dan tidak rutin diisi air. Dari hal-hal tersebut, kami menyimpulkan bahwa yang paling rendah perkembangannya adalah yang
setengah terisi, namun tidak rutin diisi air. Kesimpulannya bahwa dari pemahaman masyarakat sendiri, setelah dilakukan pelatihan atau sosialisasi mengenai alat irigasi tetes, itu masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang meningkat. Selain itu juga masyarakat menjadi lebih kreatif memanfaatkan hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan memulung. Mereka dapat menggunakan apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut sehingga dapat meningkatkan hasil dari pertanian mereka. Selain itu, ternyata alat irigasi tetes itu mampu meningkatkan hasil panen tanaman talas meskipun pada saat itu belum waktunya panen, tapi berdasarkan dari keadaan tanaman dan apa yang dilakukan bahwa perkembangan tanaman itu lebih baik ketika diberi alat irigasi tetes. Sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi nanti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.